lo nggak mau menikah lagi lo? Enggak, gue nggak ada keinginan sama sekali gue mau menikah lagi. Serius? No. Gue nggak bisa mencintai orang lagi seperti gue mencintai Martin, dan gue sama sekali nggak kepengen. Nah, Prita, ini kan lagi masa-masa sibuk ya kerja di KSP kan. Ya. Tapi di Februari kemarin itu kan sempat kehilangan orang yang dicintai nih, ya kan? Martin Sabah, teman saya juga nih. Dan saya lihat ya dia orang baik dan dia kayaknya seger banget badannya, sterek bagus gitu ya, fit gitu orangnya tuh. Kalau ketemu fresh banget gitu. Kok bisa gitu? Kenapa bisa tahu-tahu pergi meninggalkan kamu gitu seorang diri? Kita semua shock ya, bukan hanya aku tapi semua orang shock karena dia itu seperti yang David ngomongin sangat menjaga. Dia terkenal sebagai orang yang menjaga hidupnya sehat banget. Aku sendiri orang yang nggak sehat ya. Kita tahu lah living as a journalist kan ya, begitulah ya, gitu ya, tahu kan ya. Kadang makan tidur semua nggak jelas, gitu. Kualitas makanan juga apa aja yang ada gitu. Tapi kalau di lapangan. Nah, Martin tuh enggak, dia tuh orang yang makan itu dia nggak makan daging merah, dia nggak makan kulit ayam, dia makan ayam pun juga hanya dada. Kemudian dia juga, kita beli alat-alat olahraga, dia dulu rajin olahraga di gym, ketika pandemi dia beli alat-alat olahraga, dia olahraga rutin di rumah begitu. Jadi nggak pernah tidur kurang, terus tidak alkohol, tidak rokok, minum juga dijaga, tidak ngopi, tidak ngeteh, only air putih dan jus. So healthy. Iya, sangat sehat banget sehat kan? Sekali. Makanya bisa begitu. Iya, jadi semua orang berpikir ya dia tuh sehatnya sangat menjaga sehat. Nah, memang dia tuh suka pedas, suka makanan pedas. Yang namanya mungkin ya dia lama hidup di Bandung, orang Bandung kan makan apa-apa pakai sambal ya, gitu ya. Dia senang makan pedas dan dia tuh selera makan kalau ada sambal, ada pedas. Ya itu mungkin yang memicu GERD-nya ya, analisa dokter itu yang memicu GERD-nya. Nah, teman GERD-nya juga bukan karena serangan jantung ya? Bukan karena serangan jantung, karena jantungnya juga sehat. Jadi ada GERD ini yang 2 bulan sebelum dia berpulang ya, dia merasa GERD. Nah, aku GERD sudah lebih lama gitu. Kita sebagai jurnalis kan seringkali GERD itu sesuatu yang ya udah biasa gitu ya. Nah, itu GERD lebih lama dan lebih parah dibanding dia. Nah, ketika dibawa ke dokter dan dokter menyarankan satu obat, dan itu juga bisa terhandle dengan baik gitu. Terus kemudian tahu-tahu di hari itu dia GERD-nya kumat lagi kok agak parah. Dan ya ketika kemudian aku bawa ke dokter, aku bawa ke UGD tengah malam itu, ya ternyata dia GERD-nya itu menyerang ke jantung. Dan di jalan ketika kita lagi berdua, aku nganterin dia ke UGD di mobil, cuma kita berdua, aku yang nyetir, dia di samping aku. Ya Tuhan panggil dia ya di situ. Jadi apa kalau dibilang shocking moment itu hitungannya itu sambil nyetir, ngelihat suami begitu cepat, begitu berpulang cepat. Itu gimana tuh? Apa yang ada di kepala waktu itu pikiran? Aku teriak-teriak sih, aku nyetir udah kayak orang gila ya. Aku teriak-teriak, iya biasanya Kristen ya, aku cerita dalam nama Yesus, Tuhan tolong, teriak-teriak itu semua imanku yang ada gitu ya. Aku teriak dalam nama Yesus, apa segala macam doa segala macam. Tuhan tolong, aku percaya Tuhan tolong segala macam. Udah kita sampai ke gue udah nggak tahu Tuhan kasih keselamatan tuh sama mobil gue, kenapa mobil gue nggak nabrak. Sampai berapa hari kemudian gue nanya, mobilnya ada rusak-rusak nggak gitu ke supirku, dan supirku bilang nggak ada Bu, nggak ada apa-apa. Gue udah nggak tahu lagi ya gue nyetir tuh kayak gimana, gue udah nggak tahu lagi karena saking kebutnya udah ugal-ugalan lah ya untuk sampai ke rumah sakit. Gue udah ugal-ugalan banget, gue udah nggak tahu gimana gue nyetir, dan begitu sampai di UGD gue tinggal mobil gue kebuka, benar-benar langsung lari ke dalam yang udah kayak gitu. Dan luar biasa, kagetnya luar biasa pasti kan ya. Sebelumnya kita habis kebaktian bareng, kita pacaran nonton Netflix berdua, pegangan tangan, pacaran like usual, nggak ada sesuatu yang berbeda. Cuma memang kalian kan mesra banget ya, kayak everyday itu kayak yang pegangan tangan, mesra banget, gitu. Iya kita berdua tuh emang mesra banget gitu, dan mesra itu nggak dibuat-buat gitu, dan emang our daily life itu begitu. Nah waktu itu juga
Cuman waktu itu dari semenjak malam sebelumnya, Martin tuh murung ya. Murung Dia dia murung, sudah. Murungnya karena merasa sakitnya atau murung karena ada sesuatu yang lain? Enggak, dia nggak merasa sakit. Jadi dia tuh kayak, Martin tuh kan orang yang ceria, full of life. Iya, Kalau iya. pulang dari rekaman tuh yang, weh baby apa segala macam. Ini kok dia diem gitu, kayak something on his mind gitu. Dan pada malam itu gue tuh bermimpi bahwa gue tuh melamar Martin sebagai suami gue gitu. Jadi gue boleh cerita ya, gue tuh suka mimpi buruk. Mimpi buruk gue adalah gue tuh menikah tapi orangnya bukan Martin. Itu gue tuh mimpi buruk. Dan beberapa kali gue mimpi buruk kayak gitu. Dan Martin Itu sudah tahu, menikah tuh ya? Udah menikah. Jadi dia tahu bahwa gue suka mimpi buruk begitu. Bahkan kadang-kadang malam-malam gue tuh suka nyariin dia, kamu kan suami aku, gitu. Udah mimpi lagi ya gitu. Gue tuh menikah bukan sama Martin, tuh mimpi buruk gue. Jadi malam itu gue tuh mimpi, aku mimpinya beda loh. Aku mimpinya aku ngelamar kamu sebagai suami aku. Gitu. Mungkin saking cintanya gue sama dia kali ya. Wah. Gitu. Gue ngelamar dia. Terus Martin bilang, biasanya kalau udah kayak gitu tuh kita akan bercanda parah lah gitu ya. Kalau udah kayak gitu. Tapi dia cuma, enggak dong, aku yang akan ngelamar kamu. Enggak, aku yang ngelamar kamu. Berarti kita lamar-lamaran dong. Gitu. Tapi yang cuman gitu doang gitu. Yeah, biasanya kan dia akan yang langsung pura-pura ngelamar lah, ngambil gaya India lah, atau pasti akan dibikin sebuah drama lah sama dia di situ ya. Ini enggak gitu. Ya itu mungkin mungkin I don't know, it's feeling atau apa yang nggak pernah tahu ya gitu ya. Jadi ya itu sangat amat shocking. Aku begitu Cuma pada saat itu nggak terlalu merasa curiga gimana ya, everything so fine ya. Okay. Jadi waktu aku juga pada hari itu gue juga masih ngawal kerjaan dan baik-baik aja. Terus pas lagi di UGD, aku udah berdoa setengah mati dalam upayanya itu dan ternyata kemudian udah tidak bisa lagi, tidak terselamatkan. Nah pada saat itu aku tuh pasrah sepasrah-pasrahnya, karena ada dua hal ya. Banyak orang bertanya, lu kecewa nggak sama Tuhan, lu marah nggak sama Tuhan? Gue jujur, to be honest, secara sadar gue nggak marah sama Tuhan, gue nggak kecewa. Karena dua hal, Fit. Itu gue tulis di Instagram gue. Pertama, karena gue tahu siapa Martin. Dia tuh orang yang sangat setia sama Tuhan, bener-bener setia banget ya. Gue tuh ngelihat dia tuh hari-harinya tuh dia tuh setia. Gue tuh belum pernah ngelihat orang sesetia itu sama Tuhan ya, suami gue ini. Dia nggak pernah belok kini, belok kan, bener-bener set gitu, guide by the spirit and everything gitu. Setia banget. Bahkan ketika dia nggak dihargai, pelayanan segala macam itu setia memberikan yang terbaik. Luar biasa setianya. Dan gue percaya orang sesetia dia, pasti ini reward dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan izinkan maut menguasai hidupnya dan menguasai matinya, nggak mungkin. Pasti ini sebuah reward dari Tuhan gitu. Kedua, karena kita kan percaya, kalau gue sih percaya ya, kita hidup dalam kekekalan, dalam perspektif kekekalan. Kalau kita kan hidup itu kan melihat cuma bagaimana waktu kita hidup di bumi. Tapi kalau kita baca kitab suci kita ya, di Alkitab ataupun gue nggak pernah baca yang kitab suci lain ya, mohon maaf gitu. Ya misalnya kita percaya dalam ketika agama kita diajarkan untuk melihat perspektifnya Tuhan, itu perspektif kekekalan, gitu kan. Jadi gue percaya bahwa gue melihatnya perspektifnya udah bukan di sini, tapi ini sesuatu rewarding, pasti gitu. Tapi masa sih nggak pernah nanya why gitu, Tuhan kenapa nih? Gue nggak pernah bertanya why. Serius? Gue percaya aja sama Tuhan. Karena gini, Fit, yang kedua, gue tuh dalam perjalanan hidup gue merasakan betul bagaimana Tuhan itu menjaga dan melindungi dan menyediakan untuk hidup gue. Sedemikian rupa gitu. Dan gue tidak bisa melihat sosok Tuhan yang jahat. Gue nggak bisa lihat itu. Gue nggak bisa merasa Tuhan itu jahat. Gue nggak bisa. Karena gue ngerasain sedemikian rupa bagaimana dia sama hidup gue. Jadi gue merasa bahwa Tuhan nggak mungkin ngasih sesuatu yang jahat sama gue. Ini pasti sesuatu yang baik. Gue nggak mengerti sekarang. Tapi gue tetap melihat Tuhan itu baik. Gue tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Udah itu aja. Gitu. Nah itu begitu. Jadi ketika tanya, lu pernah bertanya why nggak? Gue nggak pernah bertanya why. Tapi dalam proses itu Tuhan menjelaskan. Walaupun gue nggak mempertanyakan. Proses yang mana nih pada saat yang
pasca itu, maksudnya dalam artian melewati hari-hari. Iya, melewati hari-hari. Itu Tuhan menjelaskan atau menjelaskan gimana? Banyak hal. Iya, jadi seperti setelah Martin berpulang, itu gue tuh nggak bisa berdoa. Gue nggak bisa berdoa sama Tuhan. Gue kayak I don't find words apa yang harus gue doakan. Gue nggak bisa gitu. Terus gue bertanya sama Tuhan, Tuhan maafkan aku kalau aku kecewa atau apa, tapi aku nggak kecewa. Kenapa aku nggak bisa berdoa gitu? Nah, gue nggak bisa berdoa sampai gue minta sama pendeta gue, tolong gue dong, gue nggak bisa berdoa gitu. Sementara gue tahu kekuatan gue datang dari Tuhan, dari doa kan. Tapi gue bisa worship. Gue nggak bisa doa, tapi gue bisa worship. Gue bisa menyembah Tuhan. Ya udah, akhirnya gue menyembah Tuhan aja. Dan sampai sekarang hari-hari gue isi dengan penyembahan gue sama Tuhan. Jadi gue merasakan ketika gue menyembah Tuhan, gue itu banyak hal yang Tuhan bereskan dalam hidup gue, banyak hal yang Tuhan jelaskan, karena ketika menyembah kita menyembah ini dalam konteks memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Menaikkan lagu-lagu pujiannya. Iya, gue memuji Dia, berdoa memuji Dia, menyembah Dia. Nah, ketika kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan, itu kita masuk ke dalam satu intimacy yang very deep sama Tuhan. Nah, di situ tuh banyak hal yang terjadi. Gue mengalami hal-hal yang spiritual di sana ya, gitu. Kayak ya kita kalau dalam agama gue percaya bahwa Tuhan itu ada yang namanya Dia memberikan hal-hal spiritual kepada kita ya, dalam manifestasi namanya Roh Kudus. Nah, hal-hal itu diberikan sama gue. Jadi gue dikasih melihat sesuatu, gue dikasih pesan sesuatu, gue dikasih banyak hal yang it's beyond my expectation sebenarnya. Jadi itu luar biasa kekuatan. Gifts gitu ya, kayak pemberian gitu. Maksudnya untuk sesuatu tujuan tertentu atau bagaimana? Misalnya kayak penglihatan begitu. Iya. Untuk suatu tujuan tertentu apa gitu mungkin? Bisa berupa janji Tuhan, bisa mengenai sesuatu yang akan terjadi, bisa mengenai seseorang atau apapun begitu. Jadi di situ gue merasa betul ya, karena pada saat itu gue tuh nggak bisa orang kasih advice sabar ya, doa ya, apa sekali kan nggak ada yang kena. Kalau lagi kayak gitu orang, lu datang mesti sama gue, lu gini, nggak akan masuk ke telinga gue, Fit. Nggak ada orang mau ngomong menenangkan gue, nggak ada yang bisa satupun. Sahabat gue tuh psikolog yang sering ada di TV ya, dia ngomong gue apapun nggak ada yang masuk ke telinga gue, Fit. Mau gimana pun nggak ada yang masuknya. Tapi di dalam proses penyembahan ini, Tuhan bicara sesuatu yang tepat, mengarahkan sesuatu yang tepat, dan disitulah gue tuh berproses. Jadi kalau tanya gimana, how did I survive, how do I survive? Ya gue worship. Satu kata itu aja. Gue menyembah. Tiap kali gue takut, tiap kali gue sedih, tiap kali apa, tiap kali gue marah atau apapun, gue akan datang sama Tuhan menyembah. Udah. Gitu aja. Iya, itu doang. Wow. Dan itu mengisi kekosongan yang tadinya mengisi banyak hal. Banyak hal kan tadinya ada tempat Martin di situ kan. Yes, termasuk itu ya. Jadi misalnya kayak ada hal-hal ya, hal-hal tantangan-tantangan yang harus gue hadapin, biasanya kan gue akan selalu manja-manja sama Martin kan, gimana gitu. Ini kan nggak ada. Ya itu akan jadi berat buat aku kan. Nah di situ tuh aku datang sama Tuhan, aku menyembah Tuhan nih gimana caranya. Terus nanti Tuhan arahkan, buka satu ayat, Tuhan ajak bicara mengenai ini, lihat ini, dengerin khotbah ini, dan itu kayak jawaban-jawabannya gitu yang sangat tepat sasaran. Gitu. Dan jadi itu semuanya enough. Sangat menghibur hati ya. Gue bisa katakan God is enough. Jadi dia cukup, dia memberikan penghiburan, dia memberikan kekuatan, dia memberikan harapan, dia memberikan jalan keluar, dia memberikan guidance, all is enough. Gitu, gue merasa ada saat-saat titik-titik di mana Tuhan sebagai bapak gue. Ada saat-saat gue merasa Tuhan sebagai sahabat gue. He's everything lah ya. Ada saat-saat di mana gue merasa dia sebagai guru gue. Gitu. Wow. Amazing. Termasuk gue ngerjain kerjaan gue, he is my teacher. Yang ngajarin, ini tadi ya, yang tadi ya, ngasih tahu, tunjukin tadi ya. Iya, ini mesti gimana gitu. Ya, dan he is enough ya, he is enough. Dan kalau dulu mungkin gue mengandalkan suami gue, ya, gue mengandalkan suami gue. Gue dalam kehidupan kerohanian gue juga gue manja sama suami gue. Jadi kalau gue tuh kalau pagi males
buka Alkitab, malam udah keburu ngantuk, kasih ke nonton Netflix tuh biasanya Martin yang sayang aku bacain ya saat teduh ya pagi ya gitu. Dia bacain saat teduh tuh ayo worship ya, dia bacain ke gue. Malam juga gitu dia. Ya malam sayang ini ya aku bacain ya gini ya terus gue ketiduran. Sayang inget ya ayo hafalin ini. Dia yang selalu prophet gue gitu. Oh sebelumnya Tuan Putri banget ya dia. Banget. Nah sekarang gue benar-benar merasakan my intimacy with God yang ya gue sekarang udah 43 tahun, yang selama 43 tahun sebelumnya belum pernah gue rasain sama Tuhan ya. Baru di titik ini gue sekarang. Wow. Udah menikah berapa lama waktu kemarin dengan Martin? Gue sama Martin itu kita masuk di 16 tahun. 16 tahun, wow. Ya, 16 lama tahun loh itu. Iya, luar biasa. Dan itu very beautiful. Waktu bangun pagi, nggak ada Martin lagi gitu. Wah itu luar biasa. Sampai sekarang misalnya aku tuh baru bisa tidur tanpa dengerin firman, tanpa dengerin khotbah tuh baru sekitar 2 minggu ini. Hah? Yes, Serius? Yes. Karena kita tuh biasa bangun itu penuh dengan intimasi sama Martin. Ya kita bangun gitu, kita dia gue ciumin apa segala macam. Kalau misalnya malam tuh kita tuh malam itu kita tuh tidur itu selalu harus bersentuhan. Jadi kita tuh kalau nggak pegangan tangan, pelukan, pokoknya nempel, pokoknya harus sentuhan. Ini kan enggak gitu ya. Itu painful luar biasa painfulnya. Jadi gue mengarahkan perhatian gue sama Tuhan aja. Jadi ketika gue malam, gue mau tidur tuh gue dengerin firman Tuhan di YouTube atau enggak worship. Jadi kepala gue fokus ke sana. Bangun pagi itu tuh gue putar terus sampai pagi. Jadi bangun tengah malam tuh gue suka bangun ya, tengah malam gue bangun, gue dengernya itu lagi. Terus udah gitu pagi-pagi alarm gue adalah lagu worship. Jadi gue alarm gue langsung worship. Karena gitu. Kalau itu tidak terjadi, lalu apa yang terjadi? Painfulnya itu seperti gimana? Gue akan kembali merasakan painnya. Jadi kalau gue tidak jaga di situ, kayak apa ya? Gue akan yang kayak, aduh, aku kangen suamiku. Segala melo-melonya tuh muncul lagi. Nah, makin lama semakin lebih baik gue mengelolanya. Kalau dulunya wah sekarang itu sudah mulai biasa. mempelajari nih, wah ini kalau saya nggak intimacy with God lagi gitu, maka ini udah kan mulai balik ke arah situ nih ya. Jadi ini mulai lihat patternnya gitu ya. Iya, gue mulai mungkin bisa juga gini ya, gue udah mulai semakin pulih. Gue terus berproses kan, gue udah mulai semakin pulih. Jadi akhirnya kemudian gue udah bisa gitu tidur, gue udah bisa ruangan kosong, ruangan sepi. Dulu tuh gue nggak bisa ruangan tanpa suara karena Martin kan berisik. Martin tuh berisik, dia tuh kalau nggak dia kalau nggak nyanyi yang gue lagi di ruangan mana dia bilang baby cu gitu, gue lagi di mana tuh dia tuh gue ada di ruangan mana dia selalu ada di ruangan di mana gue berada, berisik gitu. Sekarang gue di rumah kan gue tinggal sendiri, gue nggak ada anak, jadi kosong gitu kan. Jadi sekarang gue udah bisa dalam 2 minggu ini gue tanpa suara gitu. Dulunya gue selalu ada harus dengar suara, gue harus dengar firman, gue harus dengar worship supaya pandangan gue tertujunya ke sana gitu. Nah sekarang ini baru dalam 2 minggu ini ya, udah bisa seperti itu. Wow, luar biasa. Gue percaya kita terus berproses ya. Nah terus untuk suami istri itu kan pasti ada cita-cita kan, ya kan ke depan kita mau ngapain gitu. Nah ada nggak yang ke depan saya masih mau jalan ini, atau kayak Tuhan buka season yang baru gitu? Itu reorientasi hidup luar biasa itu. David, luar biasa reorientasi hidup luar biasa. Jadi dulu kita tuh bikin planning sama Martin. Pokoknya kita bikin planning di umur 50 tahun gue gitu, which is 8 tahun dari sekarang, dan juga kita akan retire. Jadi kita akan develop company, communication, gue lagi banyak memperdalam mengenai climate change. Gue tahu kalau kemudian isu climate change, kalau gue jadi konsultan komunikasi krisis di isu climate change ini will be a big money dan sebagainya gitu ya. Gue udah pikir mau set up satu company, Martin juga ada sesuatu yang mau dibangun sama dia, dan kita berpikir 50 tahun tuh kita udah punya anak-anak buah yang ngejalanin, dan kita udah kerja lebih santai, dan kalau bisa kita lepas, dan kita akan banyak pelayanan dan jalan-jalan ke luar negeri pacaran. Gitu. Kita akan banyak pacaran dan jalan-jalan dan pelayanan gitu, fokus kita. Itu cita-cita kita berdua. Namun ketika ini terjadi, apalagi? Gue anak gak ada yang gue perjuangkan kan. Terus kalau ditanya orang, lo nggak mau menikah lagi lo? Enggak, gue
nggak ada keinginan sama sekali gue menikah lagi. Serius? No. Gue nggak bisa mencintai orang lagi seperti gue mencintai Martin, dan gue sama sekali nggak kepengen. Bahkan gue mikir kalau gue nikah lagi terus nanti yang bersama sama gue nanti di hidup kekekalan siapa? Gitu pertanyaannya. Gue mikir ke sana. Jadi gue benar-benar nggak terpikir untuk menikah lagi. So, kalaupun akhirnya, ada orang yang setulus Martin mungkin. Enggak. Dan gue udah ngomong gitu sama orang tua gue dan semuanya terkait dengan aset, warisan dan sebagainya, ini berhenti di sini ya, gitu. Dan mereka udah bisa terima dengan itu semua, gitu. Jadi ya the one and only dalam Martin aja dalam hidup gue, yang masa lalu dan juga masa datang, begitu. Nah akhirnya kemudian gue berpikir, apalagi yang mau gue cari? Gue ngumpulin duit buat apa? Gue ngumpulin karir buat apa? Gue ngumpulin ini buat apa? Gitu kan? Gue punya keluarga yang gue jaga. Akhirnya kemudian di momen itu gue akhirnya menyerahkan hidup gue seluruhnya buat Tuhan. Kalau dulu gue berpikir kita pelayanan di umur 50 tahun, berarti Tuhan pengen lebih cepat. Di umur 43 tahun gue ini, gue menyerahkan semua hidup gue sama Tuhan. Tuhan mau apa sama gue, itu yang gue mau. Jadi kalau lo tanya apa planning gue adalah planningnya Tuhan. Lo mau ngapain, yang gue mau adalah apa yang Tuhan mau. Udah itu aja. Gue nggak tahu dia mau bawa gue kemana. Seperti kayak di KSP ini, ya selama Tuhan masih pengen gue di sini, ya gue di sini dan gue mengerjakan kerjaannya yang harus gue kerjakan. Tapi kalau dia minta gue out, gue akan out. Karena gue percaya pasti ketika kita menyerahkan hidup sama Tuhan, Tuhan akan taruh ya di tempat-tempat yang memang dia sudah minta kita bekerja di sana ya, gitu. Jadi actually big bossmu ini ya Tuhan lah ya. Iya. Kalau Tuhan bilang selesai, cukup selesai. Gitu. Iya. Tapi sementara ini karena Tuhan masih suruhnya di KSP, yes. Kerja buat bos Jokowi juga. Bos yang bajunya gini ya. Yang bajunya gini. Maka masih akan kerja di situ juga. Iya. Bos yang baju gini, tapi the real boss ya adalah baju yang putih semua. Bajunya aja. Jadi, oh iya benar. Oke, thank you. Itu big bossnya. Jadi berarti ke depan ini sepenuhnya buat apa yang Tuhan suruh ya. Iya. Kalau artinya dalam konteks bukan berarti itu pelayanannya harus yang berbau agama gereja atau apa gitu ya, tapi lebih kepada di mana Tuhan tempatkan yang baru, maka di situ seperti KSP. Di sana gue akan serving dia di situ, gitu. Karena memang gini sih Fit ya, ketika kita di momen di titik seperti gue ini Fitnya ya mungkin berbeda dengan orang yang punya anak dan sebagainya ya. Titik seperti gue, kesenangan-kesenangan duniawi itu udah bukan sesuatu yang menarik perhatian gue lagi. Kayak contoh. Tapi pasti dong ada harapan. Maksudnya kan mau serving the Lord itu juga ada impian kan, ada harapan ya, untuk menyenangkan Tuhan atau bos besar. Apa harapannya gitu? Harapannya adalah nanti ya gue menyenangkan Tuhan dan at the end-nya gitu loh, maksudnya endingnya kira-kira apa gitu? Gue hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan seperti yang dialami oleh suami gue. Selesai, tugas lo selesai, dan kemudian lo hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena kan kalau kita bicara perspektif Tuhan atau perspektif kekekalan kan, sebuah kehidupan yang memang ada setelah kita berpulang, itu adalah sebuah awal dari sebuah kehidupan dalam kekekalan. Nah masalahnya, kekekalan ini lo mau yang tujuannya kemana nih? Mau yang tujuannya kekekalan yang bersama dengan Tuhan dan tidak bersama Tuhan, itu kan ditentukan dari hidup kita yang sekarang kan. Gitu. Dan gue percaya banget bahwa kita punya peran sebenarnya masing-masing. Kenapa kita diciptakan seperti ini? Gue kenapa diciptakan kecil? Berarti gue nggak jadi model, udah jelas satu. Gitu. Terus kemudian kenapa maksudnya lu gitu sama gue diciptakan dengan fisik seperti itu masuk TV? Itu kan pasti ada tujuannya. Kita punya kemampuan masing-masing dan ketidakmampuan kita tuh semua ada desainnya. Gue percaya gitu ya. Dan for a certain purpose, individually purpose gitu loh. Jadi ya gue mencari itu dan gue mau fokus ke sana gitu hidup gue. Jadi ya emang karena ini ya di titik yang tadi gue cerita titik kayak gue misalnya kayak lo mau ngomong apa sih barang-barang bermerek dulu itu menarik perhatian gue, sekarang gue udah gak menarik perhatian gue. Gue dulu seneng traveling, dulu itu menarik perhatian gue, tapi sekarang gue gak menarik perhatian gue. Sekarang gue punya jatah cuti,
Dulu tuh pasti gue udah bikin rencana, gue mau kesini. Sekarang gue bilang, cuti gue mau pakai, ntar kalau pelayanan deh, gue lagi cari pelayanan apa ya saat gue cuti. Jadi udah beda banget, udah. Kayak finding your purpose of life ya. Iya, kayak misalnya tengah-tengah perjalanan hidup ini gitu. Betul, jadi kayak gue tuh, dulu gue senang banget nonton film seri. Gue doyan banget nonton film seri gitu ya. Gue nonton film seri di Netflix tuh, wah bisa seharian tuh gue libur. Sekarang nggak tahu gimana film seri itu kok nggak menarik perhatian gue lagi. Gue kalau libur tuh gue dengerin khotbah, Vin. Gue dengerin khotbah, gue baca Alkitab, gue pelajarin gitu. Atau gue sama teman gue ngobrol, atau sama keluarga gue surfing them gitu, surfing orang tua gue. Jadi kalau ditanya lo jadi sorohani banget, Kak, gue nggak sorohani, tapi I don't know why hal-hal itu udah nggak menarik gue lagi. Yang menarik buat gue adalah knowing God more, tuh menarik buat gue, exciting buat gue gitu. Jadi utamanya adalah knowing and serving God. Iya. Ya, melayani Tuhan dan mengenal Dia. Lalu yang urusan kerjaan, uang, kebutuhan sehari-hari, semua itu come after gitu. Iya, itu bukan come after ya, udah. Atau lebih kepada kayak itu hanya bagian dari berkat yang memang udah jatahnya. Iya. Kalau dulu gue berpikir misalnya gue dapet duit gitu kan, gue akan gini. Sekarang orang misalnya datang ke gue gitu, gue butuh sesuatu nih, gue akan berdoa dulu, Tuhan, ini bagian saya untuk membantu dia nggak? Kalau nggak, ya oke, nggak, pasti bagian orang lain, atau enggak itu memang prosesnya dia harus lalu itu. Tapi kalau emang bagian aku, ya udah, gue udah nggak ngitung lagi kemampuan dia ngebalikin, kayak gitu. Karena ya it's totally different gitu, cara berpikirnya udah, ya udah, gitu. Gue mau ngapain dengan uang itu juga sama gue gitu. Kalau emang Tuhan mau itu buat dia, ya udah. Gue udah nggak mikir lagi. Tapi ada kerinduan, bukan kerinduan. Kalau Tuhan, nah ini kan bicaranya ngomongnya big boss ya. Ternyata Tuhan bukakannya masuk politik malah gitu. Ya, mau masuk juga. Kalau dia tugaskan gue ke sana, ya gue akan di sana. Akan di situ. Karena ini kan udah mepet-mepet di antara ini kan. Dengan politik itu kan udah mepet-mepet. Walaupun sekarang sebagai ini ya komunikasi strategis gitu. Dan kalau Tuhan tugaskan mau ya? Mau. Sebenarnya itu gue udah gak peduli karir juga sih. Dalam artian gue bekerja juga udah bukan buat karir, bukan buat branding. Jadi I work totally untuk, ya ini tadi gue bilang, oh nih pekerjaan ini mendatangkan manfaat buat banyak orang, ya udah. Karir segala macam, duit dan sebagainya itu ya udah, itu bagian dari yang gue ngerjain ini, ya udahlah gitu. Nggak yang jadi sesuatu yang gue cari dan gue kejar lagi, yang menarik perhatian gue lagi, udah nggak di situ. Jadi kalau orang kan biasanya kalau tujuan dan harapan ataupun visi mimpi itu menjadi pembakar semangat. Iya. Nah, apa yang membakar semangatmu setiap hari? Karena udah nggak ada Martin juga. Ya kecuali memang Tuhan ya gitu ya. Tapi apa yang bisa membuat kamu terbakar gitu untuk maju terus gitu? Gue apa yang membakar semangat gue adalah gue serving God. Itu ya? Itu udah. Itu semangat gue. Yang membakar gue. Passion gue tuh passion gue di situ sekarang. Gitu. I see. Dan itu kalau orang bilang misalnya kayak lo jadi rohani banget gitu ya, enggak juga sih. Gue nggak bisa menjelaskan tadi ya bahwa worship itu adalah cara gue survive. Gue worship karena gue butuh untuk survive. Dan kemudian ternyata dalam worship itu gue menemukan sesuatu yang deeper than just survive. Di sana orientasi gue, hidup gue berubah. Kalau ditanya, lo kok jadi begini? Jadi misalnya kok jadi, lo perlu pikirin diri lo sendiri. Lo ngapain gue pikirin diri gue sendiri ketika Tuhan udah mikirin gue gitu. Jadi akhirnya orientasi itu udah geser semua. Dan teman gue tuh yang gue bilang psikolog itu, dia bilang, gue baru tahu loh orang bisa berubah sedrastis ini. Biasanya orang berubah kan pakai proses ya. Ini benar-benar sedrastis ini gitu. Ya gue bersyukur sekitar berapa bulan ya, 4 bulan setelah Martin berpulang, gue tuh diajar Tuhan untuk mensyukuri apa yang terjadi. Gue mensyukuri Martin berpulang, which itu berat banget kan. Gue nggak menyangka gue bisa sampai titik itu, tapi 4 bulan setelah Martin berpulang, gue bisa bersyukur karena gue percaya ini hal yang baik buat Martin, dan gue percaya ini hal yang baik buat gue, begitu. Wow, dan juga hal yang baik buat banyak orang di sekitar kita. It's amazing untuk
ngelihat proses kamu begitu luar biasa gitu. Dan itu justru malah bisa membuat kamu hidup lebih terarah, yaitu ke satu arah yang tadi ya, serving God tadi itu ya. Lebih kalau istilah gue lebih purpose driven life ya. Ya, purpose driven life ya. Iya. Dan spirit led ya. Iya, spirit led sangat gitu. Wow. Keren. Ya, di kepala saya tuh pikirnya tadi, aduh gimana ya dia bisa survive. Ternyata Tuhan adalah jadi satu-satunya jawaban buat seorang Prita Laura. Banget. Thank you so much Prita Laura sudah berbagi nih semuanya. Dikasih kesempatan berbagi. Justru saya senang banget karena udah pasti di luar sana banyak orang-orang ya, mungkin ada teman-teman di sana yang saat ini tengah dalam masa kehilangan juga dan dalam kondisi yang hati galau, hati susah. Kalau yang dari kita dengar tadi, maka serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau sudah Tuhan yang pelihara, Tuhan sudah pikirkan semua, ngapain juga pusing-pusing mikirin hidup kita ya. Keren banget. Thank you Prita. God bless you dan sukses kerja di KSP-nya buat bangsa dan negara ya. Amin. Salam buat Pak Jokowi. Sampaikan. Thank you. Oke guys, jangan lupa untuk langsung aja ke IG-nya Prita Laura @pritalaura.lulu ya, dan follow dia. Thank you. See you di Instagram ya. Aku jarang ngepost. Boleh lah ngepost sedikit. Yang fireworks itu di episode yang pertama kalau mau tahu apa itu fireworks. Oke semuanya, sampai jumpa. Dadah.